Ya, kita kembali lagi nih teman-teman setelah ice breaking sebentar tadi. Selanjutnya ada acara apa nih Kang Pandi? Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Pak Asya tentang materi Wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Wah, semakin penasaran pasti peserta yang ada di rumah nih. Kita langsung aja yuk dengerin dan simak materi dari Bapak Asep Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi baru SMA Negeri 1 Ciruas, pertama-tama saya mengucapkan selamat Anda telah lulus dan masuk ke SMA Negeri 1 Ciruas. Kemudian, selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Ciruas. Nah, semoga kalian dapat berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik di kampus SMA Negeri 1 Ciruas. Nampaknya sekarang saya lihat di buku panduan MPLS 2021 ada yel-yel baru yang dibuat oleh OSIS SMA Negeri 1 Ciruas. Dan untuk itu saya akan mengucapkan dulu yel-yel dari SMA Negeri 1 Ciruas. Semancir hebat, semancir berprestasi, sukses, yes, yes, yes. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Asep Hidayat, guru fisika di SMA Negeri 1 Ciruas. Kali ini saya akan membahas mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mari kita bahas bersama-sama. Wawasan Wiyata Mandala mungkin bukanlah istilah yang asing, karena materi tentangnya sering diberikan ketika masa orientasi sekolah. Wawasan Wiyata Mandala ini diperkenalkan karena merupakan pedoman yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya cara meninjau atau cara memandang atau cara melihat atau boleh juga cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang dimaksud adalah lingkungan. Mungkin siswa dan siswi semuanya ini pernah mendengar. Misalkan si A. Si A ini wawasannya luas banget ya. Nah, artinya si A ini cara memandang atau cara meninjau sesuatu itu dilihat dari berbagai aspek. Ini artinya bahwa si A tersebut, jika dia menerangkan suatu permasalahan, cara memandangnya itu atau cara meninjaunya itu dari berbagai aspek. Maka dikatakan bahwa si A ini berwawasan sangat luas karena dia melihat sesuatu itu dari berbagai aspek, sehingga kita mengatakan bahwa si A itu memiliki wawasan yang sangat luas. Kemudian berikutnya Wiyata. Wiyata ini dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah pendidikan. Kemudian Mandala itu berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana cara seseorang memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian berikutnya, Wiyata Mandala atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah harus mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sebagai contoh, misalkan sekolah itu tidak boleh digunakan untuk kampanye atau yang berbau politik, atau promosi-promosi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya, atau biasanya dikatakan juga dengan masyarakat yang terpelajar. Kemudian, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Kemudian berikutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah harus menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya karena misi pendidikan itu. Nah, itu yang harus dipahami
mengenai sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ada 5 komponen penting untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah, kemudian yang kedua, peran guru, kemudian yang ketiga, peran sivitas akademika, yaitu staf TU, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peran peserta didik atau siswa, dan yang kelima, peran masyarakat sekitar. Dari kelima komponen penting ini, untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala, yang akan saya bahas yaitu nomor 4, yaitu peran peserta didik atau siswa. Hal ini dikarenakan audiennya adalah siswa baru kelas 10. Nah, sekarang apa peran peserta didik untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala? Peranan peserta didik untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala. 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Untuk tata tertib, di MPLS ini akan disosialisasikan juga tata tertib bagi siswa baru supaya lebih memahami tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Ciruas. Kemudian yang kedua, peserta didik itu harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Nah, yang dimaksudkan warga sekolah yang lainnya itu adalah TU, satpam atau keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman, baik itu teman sebaya, adik kelas maupun kakak kelas. Kemudian yang keempat, belajar yang tekun. Dengan belajar yang tekun, mudah-mudahan cita-cita kalian itu akan tercapai. Dan jika cita-cita tercapai, yang bangga itu tentu kalian, orang tua kalian, dan sekolah. Kemudian yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas yang diberikan oleh guru itu jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda, tugas-tugas tersebut tuh akan semakin banyak, dan kalau misalkan sudah banyak, itu biasanya malas untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Kemudian yang ketujuh, menjauhi narkoba. Jauhi narkoba, karena dengan narkoba itu akan merusak diri kalian, merusak keluarga, merusak sekolah, dan akan merusak masyarakat. Kemudian yang ke-8, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas belajar mengajar, yang pertama adalah ruang kelas, kemudian di dalam kelas itu ada papan tulis, ada penghapus, ada spidol, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Kemudian yang ada di luar kelas, misalkan ada lab fisika, ada lab kimia, ada lab biologi, ada lab komputer, ada lab bahasa. Kemudian di depan kelas kalian juga ada taman, ada sanitasi air. Nah, semuanya harus dijaga dan dipelihara oleh siswa dan siswi semuanya. Kemudian yang ke-9, menjaga keamanan sekolah. Kemudian yang 10, melaporkan peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau langsung ke kepala sekolah. Kemudian yang ke-11, memelihara lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, sekolah sebagai kawasan wiyata mandala. Ini adalah merupakan rangkuman peran dari kepala sekolah, guru, sivitas akademika, peserta didik, dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan wiyata mandala atau biasa disebut dengan 10K. Yang pertama, keamanan. Jadi semua warga sekolah dan masyarakat wajib menjaga keamanan sekolah. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Semua warga sekolah merupakan satu keluarga yang harus silih asah dan silih asih. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan. Disiplin ini sangat penting sekali untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan wiyata mandala. Kemudian yang keempat, kerindangan. Dengan sekolah yang rindang akan menghasilkan udara yang segar, sehingga menambah semangat dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang kelima, kebersihan. Dengan sekolah yang bersih, siswa akan betah untuk tinggal dan akan lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang keenam, keindahan. Nah, sekolah yang indah akan enak untuk dilihat oleh mata. Kemudian kelestarian, kemudian ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Nah, itu sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala yang dirangkum dalam 10K. Kemudian berikutnya, penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk satu, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Kemudian yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Kemudian yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. A. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain. 1. Memelihara sekolah melalui 10K, seperti yang sudah diterangkan di depan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Kemudian yang ketiga, menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS. Saya kira kalau sekarang tidak mungkin ada perpeloncoan karena MPLS-nya juga melalui daring. Kemudian yang keempat, mengisi waktu kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di SMA Cirwas diwajibkan setiap siswa itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira jumlah ekstrakurikuler yang ada di SMA Cirwas itu cukup banyak. Silakan para siswa baru nanti tinggal memilih salah satu daripada kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian yang kelima, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Nah, diharapkan pada saat berangkat sekolah, pada saat nanti tatap muka, siswa dapat berangkat sekolah itu lebih awal. Jangan sampai berangkat sudah mepet masuk sekolah. Hal ini akan mengakibatkan siswa berangkatnya itu terburu-buru. Nah, karena terburu-buru, sangat rawan sekali pada keamanan siswa. Demikian juga usai sekolah. Siswa diharapkan setelah sekolah selesai, langsung pulang, tidak mampir ke sana kemari. Kemudian berikutnya, yang B, yaitu tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah adalah sebagai berikut. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Kemudian yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Kemudian yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh guru BP. Kemudian yang keenam, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Demikian pembahasan wawasan Wiyata Mandala. Selamat belajar dan berprestasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bapak Asep Hidayat yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita udah nggak ada acara lagi nih Kang Pandi di hari kedua. Udah selesai runtutan acara kita di pagi hari ini.
Jadi teman-teman kita kembalikan ke gugusnya masing-masing dan di bawah koordinator dari mentornya. Jadi silakan nih teman-teman yang di rumah kembali ke Vicon Google Meeting-nya masing-masing. Nah, Berarti kita kalau udah selesai kita harus pamit undur diri nih Kang Pandi. ya, makasih teman-teman yang udah ngikutin acara kita hari ini. Jangan lupa ya, besok masih ada acara yang gak kalah seru nih teman-teman. Tentunya Kang Pandi, jadi jaga kesehatan dan terus bahagia. Sampai jumpa, dadah. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you